Pernah kepikiran nggak sih kalau empati, welas asih, bahkan murah hati itu cuma milik manusia? Kayak semacam fitur premium yang cuma kita yang punya gitu. Mm-mm. Nah, sumber-sumber dari Anda hari ini kayaknya mau bilang kalau anggapan itu salah besar. Kita bakal bedah interaksi hewan yang ternyata super kompleks dan mungkin ini bakal bikin Anda lihat dunia di sekitar kita dengan cara yang sama sekali baru. Benar. Misi kita hari ini itu mau mengupas tuntas apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan sosial para hewan. Mulai dari tikus laboratorium sampai lumba-lumba dan gajah. Wow, Kita akan lihat gimana otak mereka dan juga otak kita memang dari sananya itu dirancang untuk terkoneksi. Dan bagian paling menariknya, kita akan coba tarik benang merahnya ke dunia kita yang makin virtual ini. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari mereka soal kebutuhan kita akan interaksi yang asli? bikin kaget sih. Ini dari seorang ilmuwan saraf, Dr. Monique Smith. Saya baca bagian ini dan, wah, dia menemukan fenomena yang dia sebut penularan rasa sakit sosial pada tikus. Ceritanya gimana sih persisnya? Jadi gini, timnya Dr. Smith itu mengamati tikus sehat yang ditempatin bareng teman sekandangnya yang menderita radang sendi. Jadi temannya ini jelas-jelas kesakitan kan? Oke, Ajaibnya, setelah beberapa waktu interaksi, tikus yang sehat ini dia mulai nunjukin kepekaan yang lebih tinggi terhadap rasa sakit. Seolah-olah rasa nggak nyaman temannya itu nular ke dia. Dia jadi lebih sensitif, lebih waspada. tunggu. Jadi bukan karena dia ikutan sakit, tapi karena dia merasakan rasa sakit temennya. Tepat sekali. Dan yang bikin ini bukan sekedar cerita aneh, adalah apa yang terjadi di otak mereka. Saat fenomena ini terjadi, bagian otak tikus yang sehat yang aktif itu namanya korteks cingulata anterior dan nucleus accumbens. Nah, ini kuncinya. Dua area ini adalah area yang sama persis yang nyala di otak manusia waktu kita ngerasain empati. Waktu kita terkoneksi secara sosial. Oh, wow. Jadi, ini bukan kebetulan. Sirkuit biologis buat empati ini ternyata udah sangat kuno, jauh sebelum manusia ada. Luar biasa. Jadi ini bukan cuma soal tikus kan? Karena di sumber Anda juga disebut soal ikan zebra. Ini lebih gila lagi, bahkan ikan pun bisa gitu. Betul. Saat seekor ikan zebra ketakutan, ikan-ikan lain di dekatnya itu bakal berkerumun di sekelilingnya. Seolah-olah mau menenangkan, mereka secara naluriah ngasih dukungan fisik. Dan para peneliti menemukan saklarnya, hormon oksitosin. Oksitosin si hormon cinta itu ya? Iya, yang sering disebut hormon ikatan pada manusia. Ternyata di ikan zebra juga sama. Saat gen oksitosin mereka dihilangkan, perilaku menenangkan itu langsung lenyap. Mereka jadi cuek. Jadi polanya berulang terus ya? Saya juga baca soal tikus padang rumput yang katanya terkenal monogami dan setia banget itu. Nah, ini contoh yang sangat kuat. Kalau pasangan tikus padang rumput ini stres, pasangannya akan datang dan menjilatinya berulang kali. Sebuah tindakan yang jelas-jelas untuk menenangkan. Dan itu oksitosin lagi. Lagi-lagi, didorong oleh oksitosin di area otak yang sama, korteks cingulata anterior. Tapi yang lebih menarik lagi, dan ini menunjukkan kompleksitasnya, mereka cuma ngelakuin ini buat pasangan atau saudara kandungnya. Kalau ada tikus asing yang stres, mereka nggak peduli. Tunggu dulu. Kalau soal tikus padang rumput ini, apa kita yakin ini beneran empati? Bukannya itu bisa jadi cuma perilaku insting yang terprogram buat menjaga spesiesnya. Maksud saya dia menghibur pasangannya ya biar bisa reproduksi dengan baik, bukan karena dia benar-benar merasakan stres pasangannya. Itu pertanyaan yang sangat valid dan sering jadi perdebatan. Tapi disinilah data neuroscience jadi penting. Kalau hanya insting reproduksi, mungkin aktivitas otaknya akan terpusat di area yang beda. Oke. Fakta bahwa yang aktif adalah sirkuit empati yang sama persis dengan manusia, sirkuit yang terkait pemrosesan emosi dan ikatan sosial, ini ngasih bobot lebih kuat pada argumen bahwa ini bentuk empati yang tulus. Ini lebih dari sekedar menjalankan program, ini respons emosional yang nyata. Oke, masuk akal. Jadi mereka bisa merasakan apa yang dirasakan temennya. Itu aja udah luar biasa. Tapi ini jadi nimbulin pertanyaan baru buat saya. Apa ini cuma sebatas merasakan atau mereka benar-benar terdorong untuk bertindak? Apa ada bukti mereka bakal secara aktif menolong? Nah, Anda menyentuh poin berikutnya yang lebih dalam. Dari empati pasif ke tindakan aktif atau altruisme. Dan untuk ini, kita lihat studi tentang tikus besar yang hasilnya, jujur aja, bikin kita harus merenung.
Dalam satu eksperimen yang cukup dramatis, seekor tikus digantung pakai tali dan temennya di bawah punya tuas yang bisa ngelepasin dia. Dan ya, tikus itu nekan tuasnya buat nyelamatin temennya. Tapi yang paling fenomenal itu tes coklat kan? Tolong ceritain lagi deh bagian ini soalnya ini benar-benar ubah cara saya memandang hewan pengerat. Ini studi klasik yang luar biasa. Jadi, seekor tikus dibiarin bebas di sebuah arena. Di sana ada dua wadah. Satu wadah ngurung temannya, wadah yang lain isinya coklat, makanan favorit mereka. Pilihan yang sulit. Betul, tikus ini punya pilihan, bebasin temen dulu atau makan coklat dulu. Dan hasilnya, saya bahkan nggak yakin semua manusia bakal lulus tes coklat ini loh. Persis, dan inilah yang bikin para peneliti tercengang. Mayoritas tikus itu milih buat bebasin temennya dulu. Serius? Serius, sebelum mereka buka wadah coklat. Dan puncaknya, setelah kedua wadah kebuka, mereka bagi-bagi coklat itu. Wow. Ini bukan lagi sekadar empati. Ini altruisme, kemurahan hati, dan perencanaan sosial. Mereka nolong dulu, baru cari seneng-seneng, dan kemudian bagi-bagi kesenangan itu. Dan ini bukan cuma tikus. Di sumber Anda ada cerita soal lumba-lumba. Mereka juga murah hati. Tapi ada sentuhan uniknya ya. Betul, lumba-lumba juga nunjukin kemurahan hati dalam berbagi. Tapi uniknya, mereka cenderung jauh lebih murah hati ke lumba-lumba lawan jenis. Semacam kesopanan antar gender gitu ya. Bisa dibilang gitu. Tapi temuan yang paling signifikan dan paling dalam maknanya adalah saat anak-anak mereka ada di dekat situ. Ketika anak-anak mereka nonton, tingkat kemurahan hati mereka meroket sampai lebih dari 90%. Jadi ini bukan cuma soal insting berbagi, tapi ada unsur mendidik. Tepat. Ini mengisyaratkan sesuatu yang sangat canggih, social modeling atau mencontohkan perilaku. Mereka sepertinya secara sadar nunjukin ke generasi berikutnya, beginilah cara kita hidup sebagai komunitas yang baik. Kita saling berbagi. Ini bukan lagi soal dorongan sesaat, tapi soal pewarisan nilai-nilai sosial. Kalau kita bicara soal kecerdasan sosial tingkat dewa, kita harus bahas gajah sih. Kisah-kisah tentang mereka benar-benar nyentuh. Mereka nggak cuma menghibur anaknya yang stres pakai belalainya, tapi juga nunjukin sesuatu yang disebut theory of mind. Bisa dijelasin sedikit apa itu? Theory of mind itu pada dasarnya kemampuan buat paham kalau individu lain tuh punya pikiran, keyakinan, dan perspektifnya sendiri, yang beda dari kita. Oke. Ini dasar dari empati kognitif yang kompleks. Ada satu contoh yang jelas banget di sumber Anda. Seekor anak gajah jatuh ke parit dan nggak bisa keluar. Gajah dewasa di dekatnya nggak mencoba narik dia secara paksa. Terus apa yang dia lakukan? Dia ngelakuin sesuatu yang jenius. Dia pakai gadingnya buat gali dan runtuhin tepian parit, jadi kayak bikin jalan landai gitu. Oh, Dengan gitu, anak gajah itu bisa manjat keluar pakai kekuatannya sendiri. Nah, untuk bisa ngelakuin ini, gajah dewasa itu harus bisa masuk ke dalam pikiran si anak gajah. Dia harus paham, oh, dari sudut pandang anak ini, tepian ini terlalu curam. Dia butuh jalan. Ini pemecahan masalah yang didasarkan pada pemahaman perspektif orang lain. dan perlu diingat ya, kemampuan theory of mind ini kan sesuatu yang baru berkembang penuh di anak manusia pas usia prasekolah. Fakta kita ngelihat ini di gajah benar-benar menantang arogansi kita sebagai spesies ya. Tepat. Ini ngubah total cara kita mandang hewan. Mereka bukan mesin biologis, mereka makhluk sosial dengan kehidupan emosional yang kaya, yang mampu berempati, berbelas kasih, dan bertindak tanpa pamrih. Nah, semua contoh tadi, tikus, lumba-lumba, gajah, ada satu benang marah yang kuat banget. Interaksi mereka itu sangat fisik, langsung nyata. Ada sentuhan, ada tatapan mata, ada postur tubuh, ada kehadiran fisik. Ini yang bikin saya mikir, gimana dengan kita? Sebagian besar interaksi kita sekarang justru ngilangin semua elemen itu. Apa dampaknya ke sirkuit empati kuno yang barusan kita bahas ini? Anda menyentuh jantung persoalannya. Sumber-sumber, Anda pakai analogi yang bagus banget. Otak kita ini seperti hardware kuno yang dipaksa jalanin software modern. Otak kita berevolusi jutaan tahun buat interaksi tatap muka. Ia dirancang untuk memproses ribuan isyarat nonverbal dalam hitungan detik. Perubahan kecil di sudut mata, ketegangan di bahu, nada suara. Interaksi virtual, entah itu teks atau bahkan video call, itu memangkas habis sebagian besar spektrum informasi sosial itu. Pantesan ya. Itulah kenapa interaksi virtual terasa kurang memuaskan dan seringkali gagal memperbaiki suasana hati kita, nggak seperti ketemu langsung.
Ini yang kemudian melahirkan hipotesis keterlepasan virtual kan? Gagasan bahwa tingginya tingkat permusuhan dan kemarahan di dunia maya itu mungkin bukan karena orang tiba-tiba jadi jahat, tapi karena mekanisme pemicu empati kita nggak aktif. Persis. Saat Anda ngetik komentar jahat, Anda nggak lihat wajah orang yang Anda sakiti. Anda nggak dengar suaranya yang bergetar. Yang Anda lihat cuma teks di layar dan sebuah avatar. Bener juga. Isyarat-isyarat sosial yang biasanya jadi rem alami buat perilaku antisosial kita jadi hilang. Sumber Anda ngebagiin pengalaman pribadi penulisnya yang sangat menggambarkan ini. Oh iya, yang soal video TikTok itu ya? Betul. Seseorang bikin video TikTok yang ngejek dan kasar tentang si penulis. Awalnya, si pembuat video itu nggak nunjukin penyesalan. Tapi kemudian, penulis ini ninggalin komentar sederhana yang nunjukin kalau dia tuh orang sungguhan yang ngeliat video itu dan terluka. Oke. Baru pada saat itulah, ketika diingatkan akan keberadaan manusia nyata di balik akun tersebut, si pembuat video merasa bersalah, hapus video, dan minta maaf. Seolah-olah sirkuit empatinya baru nyala setelah ada bukti kemanusiaan yang konkret. Dan ini ada dukungan neuroscience-nya juga. Otak kita ternyata ngerespons video siaran langsung sama video yang udah direkam sebelumnya secara beda. Benar. Saat kita nonton siaran langsung, area otak yang terkait empati dan theory of mind lebih aktif karena ada unsur ketidakpastian dan kehadiran yang nyata. Sebagian besar konten media sosial yang kita konsumsi kan rekaman, dipoles, diedit, nggak spontan. Akibatnya, otak kita nggak sepenuhnya terlibat. Jadi nggak dapat sinyal sosial yang lengkap gitu ya? Tepat. Dan sirkuit empati kita nggak terpicu secara maksimal. Ini nyiptain sebuah paradoks. Kita pakai alat-alat ini buat terhubung. Tapi, cara kerja alat-alat ini mungkin secara inheren ngerusak kemampuan kita buat terhubung secara mendalam. Jadi setelah kita bedah semua ini, apa kesimpulan besarnya? Rasanya jelas banget kalau empati dan welas asih itu bukan hak eksklusif manusia. Itu adalah sifat biologis mendasar yang kita bagi dengan banyak makhluk lain. Benar. Interaksi mereka kaya dengan isyarat fisik dan emosional. Isyarat yang sama yang dibutuhkan otak kita untuk berfungsi optimal. Dan mungkin ini alasan kenapa dunia virtual kita kadang terasa sangat dingin dan memecah belah. Dan apa artinya ini bagi Anda semua yang mendengarkan? Ini adalah pengingat yang kuat tentang apa yang sebenarnya dirindukan oleh otak Anda. Interaksi yang tulus, kaya isyarat, dan nyata. Iya ya. Ini ngejelasin kenapa Anda bisa ngerasa capek luar biasa setelah seharian penuh panggilan Zoom, tapi ngerasa seger dan berenergi setelah 1 jam ngopi bareng teman. Dalam pertemuan tatap muka itu, otak Anda dapat nutrisi sosial yang dibutuhkannya, yang nggak akan pernah bisa ditiru sepenuhnya oleh layar datar. Sebagai penutup, sumber-sumber ini ninggalin kita dengan satu pemikiran terakhir yang menarik dan agak lucu sih. Di dunia yang makin didominasi teks tanpa emosi ini, jangan-jangan sesuatu yang sesederhana emoji bisa jadi penyelamat kecil bagi empati kita. Hahaha, ini pemikiran yang menarik. Penelitian awal dengan pemindahan otak nunjukin kalau ada tumpang tindih dalam cara otak kita ngerespon wajah emoji senyum dengan wajah manusia sungguhan yang senyum. Oh ya? Iya. Tentu responsnya nggak sekuat dan sekompleks waktu lihat wajah asli, tapi fakta bahwa ada tumpang tindih sama sekali itu udah luar biasa. Jadi mungkin ikon-ikon kuning kecil itu adalah upaya putus asa otak purba kita untuk masukin kembali sedikit aja isyarat sosial yang hilang dalam komunikasi digital kita. Sebuah cara untuk bilang, hey, ada emosi di balik teks ini. Ada manusia di sini. Sesuatu untuk Anda renungkan saat Anda mengirim pesan berikutnya.